先送你走，再去。纵横拼命，想来就来，想走就走。主人出马。刚才让你去，你不肯。 Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Perfect World 1 Misi G episode ke-208. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana si Hao telah membawa Huling-er menuju Gunung Surgawi dan membabat habis antek-antek Dajjal klan Surgawi yang di masa lalu telah menindasnya. Meskipun Yunsi telah menemuinya secara pribadi untuk meminta maaf dan dapat bonus baper karena akan bawa gebetan lain, si Hao dengan tegas mengatakan bahwa semua orang jahat di klan Surgawi harus mati. Akhirnya para petinggi klan mulai dari Tetua Agung Kisia, Ketua Sekte Kituo, dan leluhur klan Tian Renju pun dibuat pindah alam sampai akhirnya si Hao pun pergi meninggalkan Gunung Surgawi untuk menemui calon mertuanya alias Kaisar Api. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana si Hao putar haluan ke negara hijau karena bapak mertuanya lagi ngebolang dan justru mendengar kabar tentang kedatangan murid akademi dari alam luar yang katanya sedang melakukan seleksi jenius elit, tapi malah melakukan penggebugan dan pembantaian pada jenius-jenius muda 3000 provinsi. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos satu. Setelah melintasi beberapa gunung dan hutan belantara, akhirnya si Hao dan Huling-er pun sampai di sebuah hutan murbe dengan altar berundak-undak yang cukup sepi. Huling-er langsung memanggil ayahnya berharap Kaisar Api keluar untuk menyambut calon mantunya. Namun keadaan masih berlanjut sepi seolah tidak ada seorang pun yang berada di hutan. Nah, alih-alih disambut oleh bapak mertuanya, si Hao malah merasakan ada semacam binatang buas menakutkan yang datang dari arah mereka sebelum kemudian melihat seekor serigala bersayap raksasa dan auto melindungi ayang gemuk. Tapi ternyata serigala raksasa yang baru saja muncul bukanlah ancaman melainkan dewa serigala kecil alias Xiao Lingshan yang dulu dia pungut bersama ayang pas masih bocil. Masih ingat kan? Seolah mengenali babunya yang lain, Xiao Langseng pun langsung menubruk si Hao dan menjilati pemuda batu kecil itu bahagia hingga membuat si Hao hanya bisa menggerutu melihat anabulnya sekarang udah jadi segembrot ini. Huling-er terkekeh kecil melihat laki sama anak bulunya akrab, sementara Xiao Langseng tidak terima dikatai gembrot dan langsung berubah ke wujud aslinya yang lebih rampung. Baru setelah si Hao dan Xiao Langseng temu kangen, Huling-er pun menanyakan keberadaan ayahnya dan diberitahu kalau sang Kaisar Api sedang berkelana mengelilingi dunia dalam rangka mencari jalan taunya sendiri. Huling-er menunjukkan raut sedih mendengar kabar ini dan menjelaskan jika memang ayahnya seperti angsa kesepian yang jadi hobi ngebolang setelah mereka tiba di alam atas. Si Hao berusaha menghibur calon bininya dengan membenarkan bahwa mengelilingi dunia memang suatu jalan yang perlu diambil oleh seorang kultivator. Ya, meskipun karena Kaisar Api ngebolang rencananya untuk ngobrolin tanggal mantu dengan bapaknya Ling-er jadi harus ditunda ke waktu lain sih. Enggak mau dijadiin obat nyamuk sama dua babunya, Xiao Langseng pun langsung mengalihkan obrolan najis itu dan meminta keduanya untuk membawanya pergi kali ini karena dia sudah sangat bosan menjaga tempat persembunyian. Tempat yang menarik untuk didatangi adalah Negara Hijau karena kabarnya ada ahli-ahli yang datang dari alam luar dan sedang melaksanakan seleksi di tempat itu. Meskipun tagline-nya seleksi, Xiao Langseng menceritakan betapa kejam ahli alam luar dan dengan kekejaman itu mereka melukai bahkan membunuh banyak ahli muda yang ada di 3000 provinsi. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Xiao Langseng, saat ini ahli dari alam luar yang menaiki kereta perang itu masih jalan-jalan di alam atas dan membunuh banyak ahli karena merasa tingkat kultivasi 3000 provinsi telah menjadi bobrok. 已经死伤很多人了。
Oke, sekarang kita balik lagi ke Xiao dan kawan-kawan yang sedang melintasi Gunung Patah, kota hijau yang menjadi satu-satunya jalan menuju tempat seleksi yang diceritakan Xiao Langseng sebelumnya. Kendati telah begitu semangat mengikuti Xiao dan Huoling ternyata Xiao Langseng tidak dapat menahan tekanan yang ada di Gunung Patah karena kultivasinya yang memang belum mencapai dewa surgawi. Xiao awalnya julid saat menyalahkan Xiao Langseng yang sebelumnya merengek pengen ikut tapi sekarang letoy. Namun begitu melihat dewa serigala kecil yang benar-benar kesulitan, akhirnya Xiao sendiri juga tidak tega dan memutuskan untuk membopong Anabul pungut bersama Huoling itu di punggungnya. Setelah Xiao menggendong Xiao Langseng, perjalanan pun berjalan jauh lebih cepat dan dalam waktu singkat mereka telah tiba di puncak Gunung Patah yang secara mengejutkan sudah dipenuhi dengan keramaian para ahli yang kemungkinan besar juga tertarik untuk mengikuti seleksi. Tanpa banyak babi bu, Xiao dan kawan-kawan memasuki bangunan megah yang ada di puncak Gunung Patah, di mana bangunan menyerupai rumah makan itu juga telah dipenuhi sesak para ahli yang membicarakan seleksi. Kabarnya seleksi ini dilaksanakan oleh Akademi Dewa Surgawi Alam Luar sebagai bagian dari aliansi 9 bumi 10 langit yang jelas lebih besar dibanding 3000 provinsi sehingga menarik perhatian para ahli muda. Meskipun menjadi murid Akademi Alam Luar adalah sesuatu yang menggoda iman, para jenius alam atas ini juga merasa perlu berhati-hati karena kabarnya penyeleksi bernama Lin Tian yang dikirim ke 3000 provinsi adalah seseorang yang sangat kuat. Nah, ketika sampai pada obrolan inilah seseorang bernama Zhu Xiba yang kayaknya baru keluar dari alam abadi kuno ikutan nimbrung dan mengingatkan bahwa 3000 provinsi mereka juga memiliki banyak ahli luar biasa. Mulai dari Tianji, Zhexian, Ningchuan sampai dengan Huang yang kabarnya baru saja memporak-porandakan klan surgawi. Seorang gadis bernama Xiao Yu yang katanya juga baru keluar dari alam abadi ikut-ikutan memberikan testimoni dan membuat Huling langsung nyuruh lakinya ngajakin mereka ngopi bareng kalau emang kawan lama. Tidak sih. Tapi ternyata Xiao sendiri tidak merasa mengenal orang-orang itu. Namun sebelum si pemuda batu kecil menjulidi mereka lebih jauh, langit di luar rumah makan berubah menjadi gelap ketika sebuah kereta perang turun, di mana kereta tersebut diduga keras merupakan kendaraan Lin Tian selaku penguji seleksi. Belum sampai para jenius muda 3000 provinsi menyadari apa yang terjadi, mereka semakin bingung ketika mendengar si Lin Tian ini komat kamit baca mantra dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Orang di dalam kereta semakin julid dan semakin lagi menekankan bahwa kualitas ahli di 3000 provinsi memang sangat menyedihkan. Nah, baru ketika mendapat pertanyaan tentang kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi murid di Akademi Surgawi inilah sosok di dalam kereta keluar, di mana sosok itu bukanlah Lin Tian, melainkan kera langit bernama Yuan Tian yang merupakan pelayannya. Melihat Lin Tian sebenar-benarnya hanya mengirimkan seorang pelayan merupakan sebuah penghinaan untuk 3000 provinsi, sehingga menyulut emosi para ahli ketika meminta Yuan Tian memanggil tuannya. Namun Yuan Tian dengan selengean malah berkata bahwa kemampuan ahli 3000 provinsi masih belum cukup untuk membuat tuannya turun tangan, dan membuat ahli bernama Bak Baili dari negara Makam langsung mengambil tindakan. Namun sayang omongan besar Yuan Tian memang didukung oleh kemampuan yang cukup luar biasa karena dia sama sekali tidak bergeming dalam pertukaran melawan Bak Baili dan justru berhasil membuat ahli negara Makam itu babak belur dengan begitu mudah. Bak Baili dihempaskan hingga menghancurkan sebuah bangunan di puncak Gunung Patah dan membuat Zhu Xiba langsung emosi karena Yuan Tian ini katanya datang hanya untuk melakukan pengujian, namun sangat jelas jika kera langit itu berniat untuk membunuh orang-orang yang dia uji. Ketika itulah Zhu Xiba menggantikan Bak Baili untuk mengambil tindakan dan memperkenalkan diri dari negara Zhu yang membuat Xiao mikir kayaknya Zhu Xiba mungkin benar-benar
bertemu dengannya. Karena itulah ketika Zhu Xiba melakoni baku hantam melawan Yuan Tian dan terpojokkan oleh serangan-serangan barbar pelayan Lin Tian tersebut, Xiao pun turun tangan untuk memberikan sedikit pertolongan. Xiao menghentikan cakar besar Yuan Tian tepat sebelum merobek dada Zhu Xiba, sebelum kemudian memberikan dukungan emosional ketika menyebut bakat Zhu Xiba tidaklah buruk, hanya saja belum memiliki artefak surgawi yang mumpuni. Karena itulah Xiao meminjamkan pedang abadi Daluo agar Zhu Xiba dapat menunjukkan potensinya yang asli. Karena mendapat backingan dari ahli sekuat Huang, Zhu Xiba pun tidak lagi takut pada Yuan Tian dan langsung meraih pedang abadi Daluo ketika menguji peruntungannya sekali lagi untuk menyerang ahli alam luar tersebut. Dengan sedikit bantuan dari Xiao, ayunan pedang Zhu Xiba langsung berhasil menebas beberapa bagian tubuh Yuan Tian. Zhu Xiba seperti dilanda euforia saat berpikir, oh ternyata selama ini gue OP juga ya. Sementara itu Yuan Tian langsung menjadi emosi jiwa memahami bahwa ada ahli lain yang yes menginterupsi pertandingan dan meminta Xiao untuk keluar. Namun karena Xiao tidak mau keluar, Yuan Tian pun berpikir untuk menghabisi Zhu Xiba lebih dulu untuk memancing kemunculan si Hua. Nah, akan tetapi baru saja hendak menyerang Zhu Xiba lagi, Xiao sudah melemparkan gelas anggur ke arah Yuan Tian, di mana hanya dengan gelas anggur yang rapuh itu Xiao berhasil mengempaskan Yuan Tian kembali ke keretanya sebelum kemudian muncul di depan mata semua orang. 动辄夺人性命，一只猴子怎会？ Zhu Xiba segera membungkuk hormat ketika menunjukkan kegembiraan karena bisa bertemu secara pribadi dengan Hua. Sementara itu Huang meminta Yuan Tian untuk mendingan balik aja deh lu, manggil lu Tuan Lin Tian biar datang sendiri. Namun si kera langit masih bersikap sok keras sehingga Xiao pun memberikan lebih banyak pelajaran. Namun setelah serangannya yang terakhir berhasil dihalau oleh Xiao dengan begitu mudah, Yuan Tian pun memutuskan untuk benar-benar pergi. Namun sayangnya Xiao bukanlah orang yang baik hati sehingga mau diam saja membiarkan musuh datang dan pergi seenak jidatnya kayak jelangkung. 综合拼命， 真以为自己想来就出马！ 刚才让你去你不肯。 Tanpa banyak bicara, Xiao melancarkan serangan yang benar-benar membuat Yuan Tian tidak bisa bergerak lagi sebelum kemudian mengikat tubuhnya dengan tali tau hingga membuat si kera langit langsung memperingatkan Huang agar tidak menyinggung tuannya. Namun sayangnya Xiao sama sekali tidak takut pada siapapun yang bernama Lin Tian ini dan malah memaksa Yuan Tian untuk menunjukkan lokasi keberadaan tuannya. Karena udah babak belur dan tidak punya pilihan lain, Yuan Tian pun menjelaskan bahwa Lin Tian berada di Gunung Qilin untuk menantang Ning Chuan dan membuat Xiao semakin antusias karena dia juga memiliki urusan yang belum selesai dengan sang Raja 6 Mahkota. Singkat cerita, Xiao dan kawan-kawan pun telah sampai di Gunung Qilin dan melihat sebuah kapal ruang angkasa yang menggantung di langit dengan sesosok perempuan. Gelis lah pokoknya berdiri di ujungnya. Perempuan itu bernama Yu Liu atau Moon Willow alias pohon rembulan itu auto menjulidi Lin Tian setelah melihat pelayannya ditangkap dan diarak beramai-ramai seperti ini. Lin Tian tidak jadi emosi ketika melihat Yu Liu meremehkannya dan langsung turun tangan melihat berniat memberikan pelajaran pada akamsi 3000 provinsi yang tidak tahu diri ini. Lin Tian berkata bahwa siapapun yang telah melukai pelayannya harus memberikan separuh tangan sebagai permohonan maaf, yang membuat Xiao auto ngakak melihat bagaimana Lin Tian ini tampak menganggap dirinya terlalu sok keras bagoy maneh teh. Namun Lin Tian yang telah mengembangkan energi abadi dan didukung oleh kelopak bunga Tao Agung langsung terbagong-bagong karena begitu dia melayangkan serangan, Xiao sama sekali tidak bergeming dan justru dialah yang terdorong mundur beberapa langkah.
Di sisi lain, meskipun lawan lebih dirugikan, Xiao menangkap jika kekuatan Lin Tian memang tidak dapat diremehkan dan menjadi pinishirin tentang efek bunga Tao yang sepertinya benar-benar dapat meningkatkan kekuatan Dewa Surgawi. Nah, tidak rela dipermalukan oleh orang kampung seperti Xiao, Lin Tian pun langsung lagi mengajak pemuda itu baku hantam dan lagi-lagi dibuat terhempas dengan kejam sebelum kemudian menyadari bahwa si anak kampung ini benar-benar telah membangkitkan 3 untayan energi abadi. Sekarang Lin Tian tahu dari mana sumber kesombongan Xiao dan alasan mengapa pemuda itu bisa menjadi lawan sepadan baginya hanya dengan kekuatan rana pengorbanan suci. Tim suksesnya Xiao langsung bersorak penuh kegembiraan ketika melihat pahlawan mereka benar-benar bisa mengembalikan nama baik 3000 provinsi. Begitu pula Yu Liu yang tidak menyangka ada ahli sekuat Xiao di 3000 provinsi yang sudah mengalami kemunduran. Lin Tian menjadi semakin marah dan tidak terima ketika melihat orang-orang kampung ini merasa semakin di atas angin dan berniat untuk mulai bertarung dengan serius demi menunjukkan perbedaan kekuatan alam luar dan 3000 provinsi. Namun baru saja baik Lin Tian maupun Xiao meledakkan energi Dao mereka masing-masing dan siap untuk baku hantam ronde kedua, Tiba-tiba mamam gak tuh Lin Tian sama pelayannya. Sok keras auto dibuat kena mental lah sama Xiao kalau kebanyakan gaya. Terus di episode ini terpantau ada gelis baru yang muncul nih guys. Apakah dia juga bakal menjadi korban kelompok Xiao kayak yang lain? Dan kira-kira apa tuh yang bakal Xiao lakukan setelah Ning Chuan tiba-tiba muncul? Apakah Ning Chuan akan membela 3000 provinsi atau dia malah bakal bekerja sama bareng Lin Tian buat ngeroyok Xiao? Terus gimana cerita selanjutnya? Rama di sini pamit. Bye-bye.